Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Bagaimana kabarnya Sobat Caping semua nih? Semoga puasanya tetap kuat dan lancar ya. Nah, jadi ketemu lagi di channel Anak Caping, channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Nah, oke, di video sebelumnya kami sudah melakukan penanaman padi di lahan demplot kami ini. Dan hari ini kami akan melakukan perawatan tanaman yang pertama, yaitu kami akan melakukan pengendalian gulma. Nah, makanya ditonton sampai habis ya video ini. Nanti saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara efektif kita dalam mengendalikan gulma ini, terutama pengendalian gulma secara kimiawi. Oke Sobat Caping, jadi pengendalian gulma ini bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan dengan cara yang manual, seperti dicabut, ataupun bisa menggunakan alat seperti garpu ataupun landa. Dan juga cara yang kedua bisa kita menggunakan cara secara kimiawi dengan menggunakan herbisida seperti yang kita lakukan pada sore hari ini di lahan demplot ini. Nah, untuk waktu aplikasi herbisida itu sendiri bisa kita lakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Cuman untuk lebih memaksimalkan pengendalian gulma ini sebaiknya kita lakukan pada pagi hari ya. Namun karena saya masih harus mengikuti diklat, kebetulan hari ini saya ada waktu kosong, jadi masih bisa melakukan pendampingan untuk melakukan perawatan di lahan demplot saya ini. Jadi baru bisa kita lakukan pada sore hari ini. Dan juga kebetulan sore hari ini cuaca sedang cerah, tidak hujan. Jadi makanya sambil menunggu waktu berbuka puasa, sore hari ini kita mengaplikasikan herbisida. Oke Sobat Caping, jadi untuk herbisida yang kita gunakan kali ini, jadi kita menggunakan herbisida sistemik selektif ya. Artinya nanti herbisida ini hanya akan mengendalikan atau membunuh gulmanya saja, tetapi tidak sampai membunuh tanaman padinya. Nah, untuk bahan aktifnya ini tercantum di sini 2,4D natrium 76%, setara dengan 2,4D 69%. Kemudian metsulfuron 2% dan juga etil klorimuron 2%. Untuk merek dagangnya kami menggunakan Metsulindo Plus. Jadi herbisida ini herbisida selektif untuk mengendalikan berbagai macam gulma seperti yang ada di gambar ini. Jadi apapun merek dagang yang Sobat Caping gunakan, yang penting kita harus mengacu kepada 6 tepat itu ya. Salah satunya adalah tepat jenis, dan kemudian yang paling penting adalah tepat waktunya. Nah, jadi seperti yang Sobat Caping lihat, jadi lahan kami ini hari ini sudah berumur 11 hari dari penanaman, dan di kemasan ini tercantum jadi aplikasi herbisida ini kita lakukan pada saat umur tanaman antara 7 sampai 14 hari. Nah, kenapa dianjurkan pada saat umur 7 sampai 14 hari ini? Tujuannya adalah agar nantinya gulma yang kita kendalikan ini bisa kita kendalikan secara maksimal, karena di saat-saat umur 7 sampai 14 hari ini biasanya gulma ini akar gulma ini tidak terlalu tua. Jadi dengan mudah bisa kita kendalikan. Karena nanti jika waktunya tidak tepat, jika kita menunggu sampai gulma ini tinggi, maka nantinya
gulma tersebut akan semakin sulit untuk kita kendalikan karena perakarannya sudah kuat. Nah, untuk lebih memaksimalkan penggunaan herbisida ini, jadi sebaiknya lahan yang kita lakukan penyemprotan ini kondisi airnya jangan sampai menggenang, ya paling tidak macak-macak seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan, 1 hari atau 24 jam setelah kita melakukan penyemprotan, sebaiknya lahan kita lakukan penggenangan selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih cepat mematikan akar pada gulma itu, sehingga nantinya aplikasi herbisida ini bisa lebih memaksimalkan pengendalian gulma ini. Oke ya Sobat Caping, jadi itu tadi adalah sedikit informasi bagaimana cara kita dalam melakukan perawatan pada tanaman padi, khususnya dalam melakukan pengendalian terhadap gulma. Semoga video saya kali ini bisa sedikit menambah wawasan bagi Sobat Caping semuanya, utamanya dalam melakukan perawatan terhadap tanaman padi. Oke ya, terima kasih banyak sudah mengikuti video saya kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.